Halo, selamat jumpa kembali. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mari kita lihat belakangan ini ada sebuah video yang beredar yang cukup menggemparkan dan menggegerkan bangsa Indonesia. Di mana di situ seorang perempuan bernama Elizabeth Susanti menguak tentang peranan SBY dalam kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum. Bahkan dalam video yang beredar itu juga disebut nama Abraham Samad sebagai Ketua KPK kala itu dan Bambang Wijoyanto yang juga salah satu Wakil Ketua KPK. Nah, apa sebenarnya yang diinginkan atau disengaja dikuakkan oleh Elizabeth ini? Dia memiliki bukti katanya. Oke, itu bagus dalam rangka penegakan hukum di tanah air. Memang harus diedarkan. Memang harus diberikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Sampai di mana atau sejauh mana peranan SBY di dalam kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum. Tentunya itu membutuhkan keberanian dari aparat penegak hukum dalam hal ini, terutama KPK. Karena Anas divonis untuk menjalani hukuman sekian tahun itu melalui persidangan atau jaksa dari KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Data yang dimiliki Elizabeth Susanti ini tentunya tidak bisa didiamkan begitu saja oleh Elizabeth Susanti dan kuasa hukumnya. Kalau memang ingin menegakkan hukum sebagai panglima di negeri ini. Permintaan maaf yang dilontarkan atau yang disampaikan oleh Elizabeth Susanti melalui kuasa hukum kepada Anas Urbaningrum itu sangat manusiawi. Karena Elizabeth Susanti merasa sangat bersalah atas perlakuan yang dia lakukan sehingga Anas Urbaningrum harus mendekam di penjara sekian lama. Bagaimana Elizabeth Susanti bisa menyerahkan? Tentunya ada mekanismenya. Mekanisme yang tentunya diketahui pula oleh kuasa hukumnya. Elizabeth Susanti juga mengatakan bahwa punya bukti kejahatan SBY dan memastikan bakal dibongkar bukti-bukti tersebut. Kalau dia punya bukti, jangan didiamkan. Mestinya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Bukti-bukti kejahatan itu. Satu hal yang mungkin harus sama-sama kita ingatkan bahwa SBY adalah mantan Presiden Republik Indonesia. 2 periode. Apakah mungkin hukum menjangkau itu? Apakah mungkin hukum tidak berpegang pada equality before the law? Kita lihat kelanjutannya, ke depannya bagaimana. Namun, sebagai warga negara yang baik, Elizabeth Susanti tidak boleh mendiamkan hal ini. Harus diserahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, untuk ditindaklanjuti. Hal yang menarik bahwa dia mengatakan SBY atau panggilannya Pepo mengelak dan mengatakan tidak mengenal dia. Padahal foto-foto yang ditampilkan menunjukkan bahwa Elizabeth Susanti cukup dekat dengan keluarga Cikeas, cukup dekat dengan SBY dan Ibu Ani. Nah, apakah foto-foto itu hasil cropping atau tidak?
silahkan dibuktikan di Lab Krim Polri. Atau para ahli telematika silahkan mengeceknya. Ini yang mengatakan, ini yang mendasari kenapa saya berpikir bahwa Elizabeth Susanti tidak bisa mendiamkan hal ini. Elizabeth Susanti harus menguak semua secara terbuka kepada bangsa Indonesia. Menguak secara terbuka kepada rakyat bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah demi penegakan hukum di tanah air. Terima kasih, sampai jumpa.